Assalamualaikum, jumpa lagi dengan video Bengkel Logika. Pada video ini kita coba bahas tentang blender Philips seperti ini, dimana kasusnya adalah ketika dinyalakan seperti bau gosong dan kemudian terlihat banyaknya percikan api pada bagian dalam. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama itu blender dipakai terlalu berat kerjanya, seperti misalnya menghancurkan es dalam waktu yang lama. Kemudian bisa saja blender ini macet karena adanya tumpahan air dari ruang blendernya yang menyebabkan as itu kotor dan lengket atau putarannya menjadi berat. Lalu bisa juga karena blender dipakai terlalu lama, karena model blender itu tidak sama seperti dinamo, pompa air ataupun kipas angin yang bisa dipakai dalam waktu yang lama. Atau bisa juga karena dipakai misalnya giling bumbu atau biji-bijian yang keras yang memerlukan waktu yang lama untuk menghaluskannya. Nah, ini bisa menyebabkan blender bekerja lebih berat sehingga antara rotor dengan stator itu brashingnya menekan terlalu kuat angker ataupun apaturnya yang menyebabkan tergoresnya apatur. Bahkan ketika terlalu berat bekerja, blender ini akan menyebabkan dinamonya menjadi panas. Nah, lama-kelamaan panas bisa menyebabkan sebagian lapisan email lilitan itu akan memuai dan menyebabkan seperti korsleting. Nah, inilah yang menjadi dasar penyebab blender ini keluar api dari angkernya. Lalu bisa juga karena bergesernya dudukan angker karena bekerja berat tadi, jadi agak miring brushingnya sehingga tidak ratanya brushing dengan angker atau tembaga yang melingkar pada bagian rotor tersebut. Nah, ini biasanya karena kualitas blender, material rumah blendernya. Tetapi di sini blendernya adalah blender yang cukup bagus dengan kode 2122 Philips. Harusnya blender ini bisa bertahan lebih kuat. Dan bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama kita coba amati angkernya, lalu kita amati kawat spool dinamo statornya, juga kawat spool dinamo angkernya. Nah, kita perhatikan apakah ada yang gosong. Nah, kita ukur kita ukur resistansinya. Hanya saja kalau untuk angker itu agak susah ngukurnya karena terdiri dari banyak pool. Nah, kalau dinamo itu sudah mendekati 0, artinya lilitan sudah mulai short. Nah, kalau sudah begitu maka harus ganti dengan dinamo yang baru atau dililit ulang. Langkah pertama saya kerjakan adalah saya bersihkan dulu angkernya dari karbon yang menempel. Kemudian saya coba lagi, ternyata hasilnya juga masih mengeluarkan api, dan kalau lama dinyalakan terasa bau gosong. Nah, ini kalau sudah begini agak repot kita perbaiki. Karena blender ini adalah blender yang lumayan mahal, artinya jika kita ganti dinamonya dengan harga blendernya masih sangat memungkinkan konsumennya untuk menimbang harga pergantian dari blender ini. Maka saya tawarkan untuk mengganti saja supaya cepat selesai, karena kalau diperbaiki biaya lilit ulangnya juga hampir sama dengan membeli dinamo yang baru. Nah, ini cara menggantinya adalah lihat kode dari blendernya 2122 Philips, lalu kita buka di online, kemudian kita order.
Nah, setelah order kita cari yang persis sama, jangan berbeda, karena nanti kalau berbeda masang kabelnya juga jadi beda. Kalau hanya mengganti dinamo, saya kira pekerjaannya menjadi mudah. Tinggal menyesuaikan warna kabel, lalu sebelumnya seperti biasa kita foto dulu supaya tidak keliru pemasangan kabel-kabel ketika kita ganti. Nah, setelah kita pasang, kita tes, hasilnya sudah normal, di mana dinamo yang baru tidak mengeluarkan api. Pada bagian ankernya dan tidak bau. Semoga yang kita perbaiki ini bisa awet pada konsumennya, dan informasi yang saya berikan ini dalam penggantian dinamo menjadi mudah dan bisa dipahami. Dan jangan lupa mengganti dengan kawat tembaga sesuai dengan dinamo aslinya supaya lebih awet, tahan panas. Assalamualaikum.